Menjaga ada virus corona. Pencarian saya sepi. 20 kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, Om. Gimana nasib anak bisa saya nanti? Ini ada sembako. Alhamdulillah. Terima kasih Mas ya. Terima kasih atas sembako. Terima kasih Lasnas Dewan Dakwah. Terima kasih Lasnas Dewan Dakwah. Terima kasih kepada para donatur atas infak yang telah diberikan. Donasi daripada Bapak Ibu untuk warga terdampak corona telah kita salurkan, dan juga selain itu juga kita membantu untuk menghidupkan UKM kembali karena kita bekerja sama dengan UKM untuk pembagian sembakonya. Dukung terus program Lasnas Dewan Dakwah dan mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat kepada penerima manfaat dan juga insya Allah balasan dari Allah kepada para donatur semua. محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal untuk istiqamah padanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hud misalkan, wastaqim kama umirta, dan istiqamahlah Anda sebagaimana yang telah diperintahkan pada Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayyabatni Hud wa ahwatuha. Surah Hud, karena dengan perintah istiqamah ini telah membuat rambutku uban, kata beliau. Ini menunjukkan betapa beratnya istiqamah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa istiqamah dalam menjalankan amal ini. Sepanjang punya kemauan dan usaha keras, insya Allah kita akan bisa istiqamah ya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para sahabat Nabi SAW dan salafus saleh telah melakukan istiqamah itu sehingga mereka mendapatkan keistimewaan, yaitu dengan husnul khatimah, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita istiqamah dalam beramal. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, yaitu mengikhlaskan niat dalam semua amal kita. Sebab kalau seorang ketika beramal dia ingin dipuji oleh manusia, dia akan melakukan amal itu kalau mendapatkan pujian. Dan kemudian dia tidak akan beramal ketika tidak dapat pujian dari orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan amal itu, mau dilihat orang, mau mendapatkan pujian, bahkan cercaan sekalipun, dia tetap akan istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun amal itu menurut orang lain, apalagi ringan, dia akan tetap bisa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan kualitas ilmu kita, menambah pengetahuan kita terkait dengan agama kita. Sebab banyak orang sudah meyakini dirinya telah istiqamah di jalan subhanahu wa ta'ala, namun ternyata yang dilakukan adalah maksiat kepada Allah, melakukan yang tidak disyariatkan, sebab kebodohan kita terhadap agama kita. Walaupun kita menganggap kita telah istiqamah, kalau yang diamalkan itu adalah yang tidak disyariatkan, atau yang disyariatkan namun dilakukan dengan cara yang tidak disyariatkan, walaupun dilakukan secara terus menerus, kita tidak sedang istiqamah dalam kebenaran, tetapi istiqamah dalam kemaksiatan kepada Subhanahu wa ta'ala.
Inilah pentingnya kita untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu pengetahuan kita sebelum kemudian kita beramal. Karenanya Imam Bukhari pernah mengatakan, babul ilmi qabla al-qawli bil amal, bab berilmu sebelum, sebab lingkungan yang buruk sangat berpengaruh pada perilaku dan keagamaan kita. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum ila man yukhalilu. Seseorang itu akan berada di atas agama temannya. Oleh karena itu perhatikan siapa yang bakal menjadi teman kita. Mungkin ada di antara kita yang dulunya pelaku maksiat kena komunitas pelaku maksiat. Tapi di saat kemudian kita hijrah, ya kan, ke lingkungan yang saleh, teman-teman yang saleh, kemudian kita menjadi orang-orang yang saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan masa lalu kita. Oleh karena itu, penjagal yang membunuh 99 orang yang diceritakan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika bertanya kepada seorang alim, hal li bin taubah, adakah taubat bagiku? Kata beliau, ada. Saran beliau pada saat pertama kali disuruh pindah dari kampungnya ke kampung halaman di mana masyarakatnya mayoritas beribadah kepada Subhanahu wa taala. Intalik ila ardi fulan fa inna fiha unasun ya'buduna Allah fa'budillaha ma'hum fiha fala tarji ila ardika fa innaha ardu su', kata beliau. Kalau kamu mau bertaubat, mau istiqamah setelah taubat, kamu harus pergi, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke kampung halaman fulan, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Ibadahilah Allah bersama mereka di sana, dan jangan kembali lagi ke kampung halamanmu, karena kampung halamanmu itu rusak. Ya, di samping lingkungan kita harus mendukung, juga teman-teman harus mendukung untuk istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, tingkatkan kuantitas amal kita. Artinya setelah kita mengamalkan ibadah yang wajib, kita menghidupkan ibadah yang sunnah. Allah berjanji akan senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita kalau kita gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, sebagaimana penggalan hadis panjang riwayat Imam Bukhari dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ababtu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yahduhu alladhi yabtisu biha wa rijluhu alladhi yamshi bihima fa idza sa'alani la utiyanna wa idza ista'adzani la uidzan." Semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib sampai aku mencintainya. Kalau aku telah mencintainya, maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata para ulama, orang ini akan senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, sehingga pendengaran, pandangan, mata, tangan dan kakinya, ya kan, akan senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Setiap kali dia minta kepada Allah, aku akan kabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali minta perlindungan kepada aku akan berikan perlindungan padanya. Buah hasil kesalehan yaitu kena gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, Allah mencintainya, Allah memberikan hidayah taufik untuk senantiasa berada di Allah Subhanahu wa taala, mustajab doa. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah di Allah Subhanahu wa taala, sebab perjalanan hidup kita, baik buruknya kita, soleh maksiatnya kita, adalah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Telah ditakdirkan sebelum kemudian kita lahir ke muka bumi ini. Khususnya di saat kita berusia 4 bulan dalam rahim ibu, Allah tentukan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harga mati bagi kita. Itu masih bisa dirubah dengan 2 hal: ikhtiar maksimal untuk menjadi saleh, istiqamah ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kata Rasulullah SAW, la yubdal qadaru illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir, yaitu apa? Kecuali tidak ada yang menolak takdir kecuali apa? Doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqamah sampai tutup usia kita. Ini barangkali yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jelaskan terkait dengan bagaimana kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlasun niyah, tingkatkan kualitas ilmu kita.
kemudian berteman dengan orang saleh, ya, dan hidup di komunitas yang saleh. Kemudian yang keempat, kita meningkatkan kuantitas amal kita, itu menjalankan ibadah sunnah setelah menjalankan ibadah wajib. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqamah jalan Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini.